perkenalkan nama saya Aksel Serafino Sanapang dengan NIM 235114007 dari Prodi Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang tema hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga adalah sesuatu hal yang sangat penting namun seringkali terabaikan di tengah kesibukan dan dinamika zaman modern ini. Marilah kita mulai dengan satu kasus nyata yang belum lama ini terjadi. Sempat viral di media sosial, seorang remaja yang melaporkan dirinya ke panti asuhan karena tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Orang tuanya terlalu sibuk bekerja, komunikasi nyaris tidak ada, dan semua kebutuhan dicukupi, tapi hanya secara materi saja. Saya yakin kita semua tergerak mendengar cerita ini, tapi mari kita tanyakan lebih dalam apa yang salah dan bagaimana kita sebagai umat Kristiani menyikapinya. Dalam ajaran Gereja Katolik, keluarga bukan hanya unit sosial. Keluarga adalah gereja rumah tangga dalam Ecclesia Domestica, tempat di mana iman pertama kali dikenalkan, tempat cinta sejati dipraktikkan, dan tempat manusia belajar hidup dalam relasi. Dalam Gaudium et Spes, dokumen Konsili Vatikan II, keluarga adalah komunitas hidup dan cinta, dan sebagai dasar masyarakat memiliki peran yang luhur dan tak tergantikan. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal bersama, tetapi tempat kita bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan. Mencerminkan relasi cinta Tritunggal Maha Kudus. Ketika fungsi ini hilang, seperti kasus dalam remaja tadi, keluarga menjadi hampa, dan ketika kasih tidak dihidupi, maka kehampaan itu bisa menyesakan. Kitab suci memberikan gambaran yang sangat kuat tentang keluarga. Dalam Efesus 5 ayat 25, Rasul Paulus menulis, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ini bukan cinta yang murah. Ini adalah cinta yang berani memberi diri sepenuhnya. Dalam Keluaran 20 ayat 12, kita juga mendapati perintah keempat. "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Artinya, hidup dalam keluarga adalah komitmen dua arah. Orang tua mengasihi dan mendidik, anak-anak menghormati dan menaati. Bila salah satu tidak berfungsi, maka keseimbangan akan runtuh. Secara moral, gereja mengajarkan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama pendidikan moral. Kompendium Katekismus Gereja Katolik menyebutkan bahwa keluarga Kristen melaksanakan tugasnya dengan menghidupi kasih, doa, dan pengajaran iman dalam terang Injil. Dengan kata lain, keluarga menjadi medan pertama pertumbuhan pribadi yang etis, bertanggung jawab, dan memiliki belas kasih. Dalam konteks kasus tadi, kita melihat hilangnya nilai ini. Ketika kasih tidak dihidupi dalam keluarga, generasi muda kehilangan rasa aman, nilai moral pun goyah. Saya juga memiliki beberapa kutipan dari tokoh-tokoh publik, yaitu dari Pak Joko Widodo, yang berbunyi seperti ini. Keluarga adalah fondasi utama bangsa. Kalau keluarga baik, bangsa akan kuat. Saya juga mempunyai kutipan dari tokoh-tokoh agama, yaitu dari Mother Teresa, yang berbunyi, Love begin in our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Saya pribadi percaya bahwa membangun keluarga yang sehat secara spiritual dan moral bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin. Dimulai dari hal kecil seperti komunikasi, doa bersama, waktu tanpa gadget, dan membangun kehadiran yang nyata satu sama lain. Mari kita jadikan keluarga bukan hanya tempat untuk pulang, tapi tempat untuk mencintai dan dicintai. Tempat di mana suara Tuhan bisa didengar dalam tindakan yang sederhana seperti memeluk, mendengarkan, dan memaafkan. Keluarga bukan tempat yang sempurna, tapi dalam terang Kristus, keluarga bisa menjadi tempat penyembuhan dan pengharapan. Semoga melalui video ini kita semua tergerak untuk menjaga keluarga kita, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk pelayanan dan cinta yang nyata.
Terima kasih, Tuhan memberkati.